Perkenalkan, saya Bernadetta Alaska Pramesti, kelas 8B, nomor absen 3. Dan anggota utama kami adalah Angel, Angelita, dan Kalista. Saat ini kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila kunci akhir pandemi COVID-19. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Sony Haribe Harmadi mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi dan mengakhiri COVID-19 ini. Terus tingkatkan iman sebagai makhluk yang lemah di tengah pandemi ini, agar tetap kuat dan optimis, sembari meminta pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa, kata Sony Haribe Harmadi ketika dihubungi Antara di Jakarta. Ia menambahkan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan pengamalan nilai sila kedua. Kesadaran setiap individu untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk saling melindungi juga merupakan perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, ucapnya. Pandemi ini, lanjut dia, juga hanya bisa diatasi dengan semangat persatuan, saling tolong-menolong, saling menguatkan dan mendukung satu sama lain, tanpa memandang perbedaan dalam persatuan Indonesia. Dukung dan terus percaya bahwa pemerintah akan terus-menerus melakukan upaya terbaik untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan tidak membedakan satu dengan lainnya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, katanya. Ia meminta agar masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamalkan Pancasila dalam tindakan, bergotong royong untuk melawan pandemi COVID-19 secara terpisah. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengharapkan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila dapat membuat masyarakat semakin tangguh melawan dan bangkit dari penyakit COVID-19. Sila dari Pancasila merupakan sendi kita sendiri dari berbangsa, yang tentunya menjadi semangat untuk kita semakin tangguh melawan dan bangkit dari pandemi COVID-19 ini, ujarnya. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Pancasila ini sebagai momentum untuk membangun kembali kebersamaan, gotong royong, serta optimisme rasa kebangsaan di pandemi COVID-19. Baik, setelah ini kita akan melihat berita mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Terima kasih. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Jocelyn Pesantren Angelina. Pada kali ini saya akan membawakan berita mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda menjadi salah satu masa yang paling kelam yang pernah dialami oleh masyarakat Indonesia. Pendudukan tersebut identik dengan beban kerja yang sangat menyiksa masyarakat tanah air. Kedatangan Belanda ke Indonesia didasari dengan keinginan untuk mencari rempah-rempah. Pada abad ke-16, Belanda berlayar ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Belanda datang untuk berdagang, namun keserakahan mendorong mereka untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Mengutip buku IPS terpadu oleh Nana Supriyatna, Belanda mendirikan kongsi dagang VOC pada tahun 1602 di Batavia untuk memperkuat kedudukannya. VOC memegang hak kuat yaitu hak oktroy. Penderitaan, letih, kecewa, marah adalah hal yang dirasakan masyarakat Indonesia pada masa itu. Politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Daendels juga memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan kerja paksa, yaitu membuat jalan sepanjang 1000 km di Anyer ke Panarukan. Pada tahun 1816, Gubernur Van den Bosch memerintahkan rakyat untuk menjalankan tanam paksa. Pada tahun 1942, masa penjajahan Belanda berakhir dan digantikan dengan masa penjajahan Jepang. Terima kasih. Zaman sekarang ini, kecanggihan teknologi memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan adanya aplikasi yang memudahkan pengguna smartphone untuk lebih peduli dengan sesama, dengan cara berdonasi online. Nah, dengan adanya berbagai aplikasi donasi online ini, kamu dapat menebar kebaikan dan membantu saudara-saudara kita
yang masih banyak butuh bantuan kita di luar sana dengan lebih praktis. Apa saja aplikasi-aplikasi yang dapat kamu temukan di Google Play Store ini? Yuk kita simak. Yang pertama adalah Kitabisa. Nah, Kitabisa adalah platform online yang sudah berdiri sejak tahun 2013 silam sampai sekarang dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk berdonasi online dan menggalang dana juga secara online. Kitabisa memang sudah cukup banyak dikenal sebagai masyarakat yang ingin memberi bantuan kepada sesama kita yang sangat beruluran tangan kita. 2, yaitu Peduli Sehat. Sesuai namanya, aplikasi Peduli Sehat memang dikhususkan bagi kamu yang mau berdonasi online maupun menggalang dana secara online khusus di bidang kesehatan. Kalau kamu lihat dengan cermat, kamu akan menemukan bahwa masih banyak orang-orang sakit yang memerlukan biaya pengobatan. Aplikasi Peduli Sehat ini baru diunduh 1.000 orang lebih di Google Play Store. Itu artinya masih terbilang sedikit kemungkinan yang orang yang berdonasi kepada saudara-saudara kita yang sangat butuh bantuan. Yang terjadi jika kita mengonsumsi kafein terlalu banyak. Zat stimulan yang berbentuk seperti adenosin atau zat kimia yang menandakan tubuh lelah dalam otak. Kafein yang masuk ke dalam otak akan disebut dengan adenosin dan memblokir adenosin yang selanjutnya, tapi tidak menimbulkan kelelahan seperti adenosin, sehingga mengurangi kelelahan dan juga meningkatkan konsentrasi dan kerja otak. Adenosin yang diblokir menimbulkan kelelahan dalam otak. Halo, saya Jocelyn Kesana Angelina. Mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena telah meluangkan waktu untuk menyaksikan produk kami. Terima kasih, salam Serviam. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, goodbye.